Bacaan Injil Lukas 11, 47-54, Kamis, 13 Oktober 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai berserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas, pasal 11, ayat 47 sampai ke 54. Ikutilah ajaran Yesus. Inilah Injil suci menurut Lukas. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zaharia, yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan, aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya, berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, jauhkanlah ajaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, saat itu Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebenarnya amarah Yesus bukan karena benci, tapi sangat disayangkan mereka adalah orang-orang yang taat pada hukum Taurat. Namun pengetahuan yang didapat oleh mereka tidak dilaksanakan secara cinta kasih, melainkan menindas. Perilaku mereka merasa paling benar dan sesuai yang diperintahkan hukum Taurat, padahal hukum Taurat pun mengajarkan kasih Allah. Kasih yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Namun bagi mereka yang melanggar aturan dari hukum tersebut harus dihukum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, inilah contoh dalam nas di atas, supaya kita tidak mengikuti jejak orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ikutilah ajaran yang Yesus berikan kepada kita, belajar mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Dengan cara membaca, mendengar, dan merenungkan kitab Injil, dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang berat, tapi itu yang Tuhan mau. Saat ini dalam kehidupan kita dan di sekeliling kita, banyak orang yang merasa diri paling benar, paling taat dalam menjalankan ibadah. Namun perilaku jauh dari kebenaran yang diajarkan Yesus. Orang-orang Farisi melakukan kesalahan yang membuat Yesus mengecam mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak menyukai Yesus karena mengecam mereka. Maka Yesus pun pergi. Mereka mengikuti untuk mencari kesalahan Yesus, supaya dapat menangkapnya. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, tolonglah kami, agar tidak hanya menambah teori pengetahuan tentang kebenaran Allah, tetapi juga menghidupinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.